Bismillah. Menimbang bahwa seorang anak dunia harus dipersiapkan untuk di kehidupan sebagai pribadi dalam suatu masyarakat, sehingga harus dibesarkan dalam semangat cita-cita yang telah diproklamirkan pada piagam PBB. Maksudnya hadirin, setiap bangsa telah menaruh perhatian intens terhadap anak dan pendidikannya, karena pembahasan dari anak merupakan problematika urgent dan harus menjadi prioritas. Pendidikan anak yang menjadi topik diskusi para pemikir Islam beberapa abad silam seperti Al-Ghazali, Al-Qabisi, Ibnu Sina dan lainnya, juga menjadi diskusi para pakar pendidikan barat seperti Charles Comenius dan pakar-pakar lainnya yang meskipun berbeda-beda pola pikir, tetapi memiliki kesamaan dalam perhatian mereka terhadap anak. Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas adalah problema yang selalu update, tak lekang oleh waktu, tak luput oleh zaman. Karena persoalan perilaku adalah komponen yang tidak bisa lepas dari generasi penerus. Tapi hadirin, seiring itu telah menembus di dunia ataupun kasar, sehingga bukan hanya anak-anak yang tidak beradab, orang tua pun sedikit yang tidak beradab, bukan hanya generasi muda yang suka melanggar norma, orang dewasa pun sering tak punya tata krama, sehingga hadirin bosan akhlak telah meracuni kaum muda dan kaum tua. Tak peduli kuliah ataupun wanita, dan tak mengenal miskin ataupun kaya, pergilah melihat sebagai populasi. Almighty, jangan trending topik yang tidak habis di kalangan akademisi, kalangan ilmuwan, kalangan jurutakwa, kalangan ulama, kalangan orang tua maupun kalangan masyarakat secara luas. Mengapa demikian? Karena kajian mengenai perilaku adalah faedah kehidupan manusia tentang aturan yang harus dijalani dan pengalaman yang harus ditaati. Problematika perilaku manusia seperti tidak berhenti, karena tidak sedikit orang yang kehilangan secara fakir di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi dengan hasrat iblis, sehingga dia bukan buat begis. Hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Oleh karena itu, mana demoralisasi kronis yang telah banyak terjadi di negeri ini menimbulkan kegelisahan akademik kami untuk memberikan kontribusi yang berarti sebagai bentuk dan kami terhadap bangsa ini, untuk memberikan konsep konstruktif tersendiri melalui tarian Al-Quran kami yang berjudul anak bangsa, merujuk pada ayat Al-Quran At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut.
hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asmari dalam kitab Tafsir Sifat Al-Qadir menjelaskan tentang solusi daya tersebut adalah menjaga istrinya agar menjadi salehah, yang pandai menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya, menjaga hobi terbaik, yang tak kalah penting. Dia pandai dalam menjaga, membina serta mendidik. Mulai sifat menambah bahwa pendidikan anak harus diawali dari rumah orang tuanya. Orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya, dan pasangan suami istri harus bertanggung jawab terhadap anaknya masing-masing. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, seorang anak tentu berdasarkan intensitas perhatian orang tuanya, karena orang tua dan anak bersatu ikatan dalam jiwa, meski berpisah tetapi tetap satuan. Ikatan ini adalah bukti emosional dan tercermin pada keyakinan dan ditulis oleh Sayyidul Bahri Jamlah Kelampunya. Orang komunikasi orang tua dan anak ini dapat dipahami bahwa maksud dari firman Allah surah At-Tahrim tersebut menegaskan kepada setiap individu muslim agar menjaga dirinya, menjaga keluarganya, terlebih pada aspek pendidikan istri dan anaknya. Seorang ayah yang mampu memberikan akulturasi agama kepada istri dan anaknya. Seorang ibu yang pandai dalam mendidik anak-anaknya secara konsekuan. Yang terpenting dalam pendidikan adalah pendidikan agama dan akhlak. Dalam konteks ini, setiap orang tua tidak hanya memiliki kewajiban untuk menumbuh anaknya secara fisik, tapi juga memiliki kewajiban dalam mendidik anaknya, terutama pada nilai pendidikan agama dan akhlak. Karena dengan nilai-nilai menjadi pedoman dasar hidup seorang anak menjalani kehidupannya. Sehingga seorang anak memerlukan bimbingan, pengarahan dan pengawasan menilai dari depan. Oleh karenanya hadirin, pendidikan anak harus dipandang sebagai atau sebagai prioritas pertama dan
setiap orang tua yang memenuhi kewajiban anaknya. Secara tidak langsung merupakan tindakan Islamisme dan bentuk upaya krisis moral, pembebasan krisis moral, yang bentuk upaya pengorbanan para pejuang merebut kemerdekaan. Karena dalam konteks kekinian kita sudah terjaga sejak dalam pikiran, tertindas secara kejiwaan. Bangsa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki pesan senang, identik dengan budaya ketimuran. Tapi sekarang Para politikus yang sering melakukan sandiwara, para ulama yang gemar dengan keduniaan, para pelajar yang sering melakukan tawuran. Betulkah hadirin? bahkan lembaga hukum tidak dapat lagi dipercayakan karena melebihi keuangan yang didapatkan. Tidak peduli rakyat yang kebingungan, tidak tahu yang mana musuh, yang mana lawan, yang berakhir dengan Saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa saling membacok. Na'udzubillahi min dzalik. proses perbaikan ini bisa terjadi di dalam Saya, Anda, dan kita semua mau menerapkan revolusi mental sesungguhnya untuk menjadi manusia biasa dengan merujuk pada ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 73 sebagai berikut. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع dan Allah mengeluarkanmu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, tetapi Allah memberi pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu masih bisa bersyukur. Hadirin pada akhirnya kami memikirkan hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Mutin Al-Muqtadim dalam kitabnya sebagai berikut. من حق الوالد على الوالد أن يحسنوا اسمه ويحسنوا أدبه. Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama yang baik dan perbaikan tata karma. Pada akhirnya kami menitipkan pesan 4M sebagai berikut. Yang pertama, Mari membina keluarga yang harmonis. yang kedua, Mari mendidik moral anak sedini mungkin. Yang ketiga, mari membangun bangsa melalui
berguna di masa depan. Buah pinus, buah kebiri. Kami dari kelas Tengku Yunus izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi